Selamat sore Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang saya hormati, Miss Laurencia Stefani Megawijaya Kurniawati SIKOM selaku dosen Etiquette and Communication Skill. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kebaikannya kita diberikan berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan waktu untuk saya untuk menyampaikan pidato tentang pembukaan kembali ekspor minyak goreng. Pemerintah telah mencari jalan keluar untuk menyikapi lonjakan signifikan harga minyak global. Realisasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2022. Sehingga strategi yang digunakan pemerintah adalah dengan memberikan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng. Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah upaya ditempuh pemerintah untuk mengurai persoalan langka dan mahalnya harga minyak goreng. Pemerintah juga terus berupaya agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri melimpah dengan harga yang terjangkau. Saya ingin menegaskan bahwa bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah hal yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan. Berdasarkan pengecekan langsung saya dan juga laporan yang saya terima, puji syukur pasokan minyak goreng terus bertambah. Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya. Dan pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan negara kita hanya mencapai 64.500 ton. Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan minyak di negara kita mencapai 211.000 ton per bulannya. Hal ini melebihi kebutuhan nasional bulanan di negara kita. Selain itu, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800. Dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 hingga Rp17.600. Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, BUMN, dan juga dari pihak swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini bahwa dalam beberapa minggu ke depan, harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan. Karena ketersediaannya semakin melimpah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini,
serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka dengan ini saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng kembali dibuka pada Senin 23 Mei 2022. Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi serta memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dan harga tetap terjangkau. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersinergi dengan para pelaku usaha minyak goreng meluncurkan program minyak goreng rakyat pada Selasa 17 Mei 2022. Masyarakat bisa memperoleh minyak goreng curah dengan program ini hanya dengan harga Rp14.000 per liter. Syaratnya hanya dengan menggunakan KTP. Program ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha minyak goreng untuk rakyat. Sepenuhnya dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dengan para pengecer atau pelaku usaha kecil. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif serta solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya, termasuk minyak goreng pada bulan Januari 2022 hingga Maret 2022 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat dan merugikan rakyat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.